Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 9 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Menunda Berkat. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 3 ayat 27-28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberkati, dan kami adalah ciptaan-Mu yang diberkati, tidak hanya mendapatkan berkat namun dipanggil untuk memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, biasanya buat jemaat hal yang sangat menyenangkan adalah tatkala mendengarkan khotbah dan firman Tuhan tentang berkat-berkat Allah yang dicurahkan bagaikan sungai yang mengalir, yang dicurahkan bagaikan hujan yang turun, yang dicurahkan bagaikan daun yang terus hijau dan kemudian menghasilkan buah-buah yang berguguran ke bawah untuk kita bisa nikmati. Sahabat seperjalanan, berkat-berkat dan berkat itu yang kita mintakan juga di dalam doa. Ya Tuhan, berikanlah kepada saya berkat kesehatan. Ya Tuhan, berikanlah kepada saya berkat kelancaran. Ya Tuhan, berikanlah berkat kepada saya berkat kesuksesan, berkat keberhasilan. Apa yang menjadi mimpi dan harapan tergapai, tercapai dan didapatkan. Bukankah itu doa-doa yang kita sukai? Sahabat seperjalanan, kemudian firman Tuhan berkata di dalam bagian ayat yang 27 dan 28. Bagaimana kita menginginkan Tuhan tidak menunda berkat untuk memberkati kita, tetapi Tuhan juga memanggil kita jangan sampai kita pun menunda. Bagaimana kita dipanggil juga untuk memberkati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat Allah tidak pernah terhenti, bahkan sebelum kita memintanya. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat Tuhan buat setiap pribadi. Beberapa jemaat yang saya layani tatkala kaget bahwa istrinya kemudian hamil kembali, lalu dia katakan, Pak Pendeta, anak saya sudah 2 dan sudah dijaga sedemikian rupa untuk tidak punya anak lagi. Waktu anak pertama mau punya anak kedua saja udah repot luar biasa. Sekarang lahir anak ketiga yang harus dilahirkan bagaimana? Bahkan sampai ada rencana untuk menggugurkan kandungan. Tentu ini adalah bagian daripada tanggung jawab kedua orang tuanya untuk kemudian melakukan program keluarga bencana. Ini berarti hal-hal yang tidak disiplin sampai kemudian hamil anak ketiga. Namun saya mengatakan bahwa setiap anak itu ada berkat Allahnya sendiri. Setiap anak yang terkandung bahkan terlahir itu ada pimpinan Tuhan dan rancangan Tuhan buat masa depan untuk setiap anak. Tugas orang tua bukan mengkhawatirkan, sekalipun khawatir boleh, takut juga boleh, tetapi terlalu ketakutan suatu perkara yang salah. Lakukanlah yang terbaik oleh engkau sebagai kedua orang tua, maka Tuhan akan melimpahkan berkat. Tuhan akan menolong setiap anak-anak yang terlahir dari keluargamu akan mencapai masa depan yang baik. Itu yang dijanjikan Allah. Tugasmu mengajar dengan benar, membimbing dengan benar, mengasuh dengan benar di dalam terang firman Tuhan. Keluarga ini kemudian setelah sekian lama, dan saya melihat bagaimana tumbuh kembang ketiga anak ini dengan baik. Anak-anak yang takut akan Allah, anak-anak yang berbakti dan hormat kepada orang tua, anak-anak yang terlibat di dalam pelayanan di gereja dengan sangat luar biasa. Kemudian orang tuanya mengatakan, kalau saya menengok ke belakang, sungguh Tuhan itu ajaib, berkat Tuhan itu selalu tersedia dan tidak pernah kurang. Dan sungguh bahwa kekhawatiran, ketakutan setiap kami itu sesungguhnya hanyalah ketakutan dan kekhawatiran manusiawi. Dan bukan kekhawatiran yang sungguh-sungguh, karena Allah sudah menyatakan pertolongannya. Allah sudah menyatakan janjinya. Sebagaimana Pak Pendeta katakan, setiap anak itu ada berkatnya. Setiap anak itu akan dipelihara, karena setiap anak itu adalah milik Allah. Dan kami hanya sebagai titipan-titipan yang dititipkan Tuhan, anak-anak terlahir dari keluarga kami. Sahabat seperjalanan, waktu kita menghitung berkat-berkat Tuhan, maka bagian yang kedua apa yang firman Tuhan ajarkan, kita pun jangan sampai menunda berkat. Kalau kita tidak ingin berkat Tuhan tertunda kepada kita, Tuhan pun memanggil kita jangan menunda dirimu untuk bisa memberkati orang lain. Itu yang firman Tuhan katakan. Jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya.
Mari kita lihat ayat ini. Jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Tentu prinsipnya bagian ini dikatakan bahwa jangan memberi makan orang yang sudah kekenyangan. Jangan memberi minum orang yang sudah dipuaskan oleh air yang dimilikinya. Tetapi berikanlah berkat kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Tentu mereka yang kekurangan. Lalu apa ukurannya? Ukurannya kalau kita lihat di dalam Alkitab, mereka yang di bawah garis kemiskinan itu ukurannya. Apa itu ukurannya? Tiap orang jangan sampai kelaparan, tiap orang jangan sampai kehausan, tiap orang minimal ada pakaian, dan tiap orang ada tempat tinggal, dan tiap orang kalau sakit itu ada untuk biaya berobat. Itu hal yang dasar. Lebih daripada itu, tiap orang harus punya kemudian kesempatan untuk mengembangkan diri. Apa itu proses mengembangkan diri? Dia bisa bersekolah, dia bisa melatih keterampilan. Maka tugas orang-orang percaya, sekalipun yang kita tolong bukan keluarga kita, bahkan tidak ada kaitannya, tapi indikator yang firman Tuhan katakan orang tersebut berhak untuk menerimanya. Kita dipanggil untuk jangan menahan kebaikan. Tentu memberikan berkat kepada orang lain, memberkati orang lain dibutuhkan hikmat bijaksana. Tapi ukuran yang sudah dinyatakan tadi, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian padahal engkau mampu melakukannya. Itu kalau ada sesuatu yang ada pada dirimu, engkau tidak melakukannya, engkau tidak memberikannya, maka engkau sedang melakukan keburukan. Engkau sedang tidak menjalankan kebenaran firman Allah. Jangan kemudian melakukan sebuah sikap yang firman Tuhan katakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kalau yang diminta ada pada kita, lalu kita menyuruh pergi, lalu pulang kembali, buat apa? Diberikan sekarang dan diberikan besok kan sama-sama saja diberikan. Tetapi alasan pergilah besok dan pergilah sekarang dan kembalilah besok, itu memang niatannya tidak mau membantu, niatannya memang tidak mau menolong. Sama dengan bahasa yang sangat umum, maaf sudah sedang tidak ada, maaf nanti saja. Itu adalah bagian-bagian kebiasaan manusia yang dilakukan. Sewaktu apa? Sewaktu memang niatannya hanya ingin diberkati oleh Allah, tapi dia tidak mau memberkati Allah. Niatannya hanya ingin kemudian memberikan semua yang terbaik. Itu tatkala Tuhan sudah menyatakan kasih dan kebaikannya sepenuhnya, lalu kita tidak mau melakukannya, maka betapa kita tidak adil di dalam kehidupan ini. Bagaimana Allah sudah memberkati kita, bagaimana Allah sudah menolong kita. Tatkala Tuhan meminta kita jangan menunda hidupmu pun, tatkala engkau punya, tatkala engkau memiliki, engkau menunda untuk memberkati orang lain. Sahabat seperjalanan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa di dalam hidup orang-orang percaya, kita tidak hanya menjadi orang-orang yang terus menampung kebaikan-kebaikan Allah, tapi kita dipanggil menjadi saluran berkat buat orang banyak, menjadi saluran berkat bagi mereka yang berhak menerimanya. Dan janganlah berkata, tatkala kita yang ada pada kita bisa berikan, kemudian kita berkata, pergilah, kembalilah besok, nanti aku akan memberikannya kepadamu. Sikap-sikap demikian mari kita berdoa untuk dijauhkan dari kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang diberkati oleh Allah yang tak tertunda. Kita pun memberkati orang lain, jangan menunda-nunda. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.